Folamil Genio dan Folamil Gold merupakan multiple micronutrien yang lengkap untuk membantu memenuhi nutrisi ibu hamil dan menyusui. Dengan komposisi yang semakin lengkap, Folamil Genio menjadi pilihan utama sejak masa prakonsepsi sampai masa kehamilan trimester 3. Tambahan zinc dalam Folamil Genio penting untuk perkembangan syaraf dan janin yang optimal, sehingga menyempurnakan peran Folamil Genio untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia. Folamil Gold menjadi tambahan nutrisi di trimester 3 untuk mencukupi kebutuhan DHA yang diperlukan untuk perkembangan otak janin yang optimal. Formical B. Formical B merupakan suplemen kalsium yang optimal selama kehamilan dengan jumlah kalsium elemental tertinggi dan dilengkapi dengan komposisi magnesium serta vitamin D3 untuk mengoptimalkan penyerapan kalsium. Selain itu, Formical B juga mengandung zinc dan boron untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien lain selama kehamilan. Formical B mengandung kalsium karbonat dengan kadar kalsium elemental tertinggi dibandingkan dengan garam kalsium lainnya, baik itu garam kalsium sintesis lain maupun kalsium alami. Force D. Berdasarkan penelitian, bioavailabilitas 25 OHD yang dihasilkan oleh sediaan kapsul lunak lebih tinggi dibandingkan yang dihasilkan oleh sediaan tablet. Kini, Force D hadir dengan varian dosis baru, Force D 5000 IU. Force D 5000 IU, terapi yang efektif untuk defisiensi vitamin D. Dexamedica, expertise for the promotion of health. Tentunya Dexamedica akan memberikan yang terbaik dari produk-produknya. Dalam hal ini, produk Force D, Formical B, dan Folamil Group yang telah tersertifikasi halal untuk memberikan kenyamanan dokter saat meresepkan produk kami. Sebagai umat Muslim, halal adalah hal yang serius. Karenanya, obat bermerek Dexamedica pun serius. Saya percaya, obat bermerek Dexamedica punya kualitas yang seutuhnya teruji aman dan efektif. Seluruh rangkaian proses produksinya halal dari hulu ke hilir. Saat obat Dexamedica dibuat oleh produsen yang serius soal halal, itulah halal yang kupercaya. Folamil Genio dan Folamil Gold merupakan multiple micronutrien yang lengkap untuk membantu memenuhi nutrisi ibu hamil dan menyusui. Dengan komposisi yang semakin lengkap, Folamil Genio menjadi pilihan utama sejak masa prakonsepsi sampai masa kehamilan trimester 3. Tambahan zinc dalam Folamil Genio penting untuk perkembangan syaraf dan janin yang optimal, sehingga menyempurnakan peran Folamil Genio untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia. Folamil Gold menjadi tambahan nutrisi di trimester 3 untuk mencukupi kebutuhan DHA yang diperlukan untuk perkembangan otak janin yang optimal. Formical B. Formical B merupakan suplemen kalsium yang optimal selama kehamilan dengan jumlah kalsium elemental tertinggi dan dilengkapi dengan komposisi magnesium serta vitamin D3 untuk mengoptimalkan penyerapan kalsium. Selain itu, Formical B juga mengandung zinc dan boron untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien lain selama kehamilan. Formical B mengandung kalsium karbonat dengan kadar kalsium elemental tertinggi dibandingkan dengan garam kalsium lainnya, baik itu garam kalsium sintesis lain maupun kalsium alami. Force D. Berdasarkan penelitian, bioavailabilitas 25 OHD yang dihasilkan oleh sediaan kapsul lunak lebih tinggi dibandingkan yang dihasilkan oleh sediaan tablet. Kini,
Force D hadir dengan varian dosis baru. Force D 5000 IU. Force D 5000 IU, terapi yang efektif untuk defisiensi vitamin D. Dexamedica, expertise for the promotion of health. Tentunya Dexamedica akan memberikan yang terbaik dari produk-produknya. Dalam hal ini, produk Force D, Formical B, dan Volamil Group yang telah tersertifikasi halal untuk memberikan kenyamanan dokter saat meresepkan produk kami untuk pasien dokter. Sebagai umat Muslim, halal adalah hal yang serius. Karenanya, obat bermerek Dexamedica pun serius soal halal. Saya percaya, obat bermerek Dexamedica punya kualitas yang seutuhnya teruji aman dan efektif. Seluruh rangkaian proses produksinya benar-benar halal dari hulu ke hilir. Saat obat bermerek Dexamedica dibuat oleh produsen yang serius soal halal, itulah halal yang kupercaya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, terima kasih kepada Profesor Dokter yang sudah hadir dalam acara webinar Powijaya 15 September 2024 yang mengangkat tema mengenai peran nutrisi selama masa kehamilan. Kepada yang terhormat Ketua Powijaya, Dr. Didi Danukusumo, SPOG Subspesialis Kedokteran Fetal Maternal. Pada yang terhormat pembicara kita pada pagi hari ini, Dr. Yuditya Purwosunu, SPOG Subspesialis Kedokteran Fetal Maternal, dan Dr. Rima Irwinda, SPOG Subspesialis Kedokteran Fetal Maternal. Dan yang terhormat pada moderator, Dr. Muhammad Adia Firmansyah Dilmi, SPOG Subspesialis Kedokteran Fetal Maternal. Dan pada yang terhormat seluruh profesor dokter yang sudah hadir dalam acara webinar Powijaya. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada PT Dexamedica sebagai sponsor acara webinar pada pagi hari ini. Baik dokter, langsung saja ke acara kita yang pertama, yaitu pembukaan oleh Ketua Powijaya Dr. Didi Danukusumo, SPOG Subspesialis Kedokteran Fetal Maternal. Waktu dan tempat kami persilakan Dr. Didi. Baik, terima kasih Lucy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada moderator Dr. Dido Muhammad Adia Firmansyah Dilmi, ya, panjang namanya. Dido ini tokoh muda yang semakin menanjak, ya, the rising star. Hari ini akan menjadi moderator dengan dua narasumber kita, Dr. Yuditya Purwosunu dan Dr. Rima Irwinda. Dr. Rima akan bicara tentang antenatal care pada kehamilan multiple, sedangkan Dr. Yudit akan bicara tentang peranan nutrisi pada the Great Obstetric Syndrome. Tentunya teman-teman akan mengambil manfaat dengan acara ini. Tentunya di era sekarang kita tidak hanya mengumpulkan SKP tapi juga memperkaya ilmu pengetahuan kita. Sehingga yang ujungnya akan memperbaiki kualitas pelayanan kita. Powijaya tentunya sangat memfasilitasi acara-acara seperti ini karena ujungnya adalah bagaimana mutu pelayanan kita semakin meningkat. Juga kita akan berpraktek dengan sebaik-baiknya sehingga sehingga kejadian tuntutan, ya, kita sekarang Powijaya banyak menangani kasus-kasus tuntutan pada praktek, sehingga pesan-pesan saya buat teman-teman para senior sekalian berpraktek dengan sebaik-baiknya, sehati-hati mungkin. Sekali lagi saya terima kasih kepada Dr. Dido, Dr. Rima, Dr. Yudit, dan juga sponsor Dexamedica dan juga teman-teman di Sekretariat Powijaya. Dan yang paling terima kasih juga pada teman-teman sejawat, senior, para guru besar, dan dokter sekalian yang bersedia mengikuti acara ini dalam keadaan kita yang sedang long weekend.
Jadi long weekend biasanya orang berlibur, kita hari ini juga memperkaya ilmu. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari acara ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih kepada Ketua Pujijaya, Dr. Didi dan Kusumo. Baik dokter, mungkin mengingatkan juga untuk LMS kesehatannya dokter, mohon ditunggu yang belum diverifikasi oleh JNPK, dan jangan lupa untuk mengerjakan post-test, ulasan, dan review dokter sebelum tanggal 20 September. Dan dimohon untuk mengikuti Zoom ini sampai acara selesai. Baik, langsung saja kita ke sesi ilmiah yang akan dipandu oleh Dr. Muhammad Adia Firman Sadilmi sebagai subspesialis kedokteran feto maternal. Waktu dan tempat kami persilakan Dr. Dido. Baik, terima kasih Mbak Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar Pogijaya 2024 peran nutrisi selama masa kehamilan. Hari ini Minggu 15 September 2024. Saya ucapkan terima kasih kepada Deksa Medika untuk menyokong webinar kali ini, kemudian kepada Ketua Pogijaya, Dr. Didi Ganokusumo, spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal, dan kedua pembicara kita. Hari ini kita ada dua pembicara, di mana pembicara pertama ialah Dr. Rima Irwinda, guru dan senior saya, spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal, yang akan membicarakan tentang prenatal care pada kehamilan multiple. Dan juga guru saya, Dr. Yuditya Purwosunu, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, subspesialis konsultan feto maternal dengan peran nutrisi, namun pada Great Obstetric Syndrome. Kita akan menjalani dua pembicara dan dilanjutkan sedikit pesan dari sponsor kita, Deksa Medika, lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Harap mungkin dicatat atau bisa juga mengirim ke tim kami atau di chat box bila ada pertanyaan-pertanyaan. Baik, kepada Dr. Rima Irwinda, saya persilakan dok. Terima kasih Dr. Dido. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pogijaya dan pihak sponsor yang memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada para senior teman sejawat yang telah hadir pada pagi hari ini. Meskipun long weekend, masih sempat untuk hadir. Nah, topik yang akan saya bawakan adalah prenatal care in multiple pregnancies. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah prenatal care pada kehamilan tunggal dan kehamilan multiple itu perlu berbeda? Kalau kita melihat masalah pada kehamilan multiple, komplikasi pada kehamilan itu lebih besar dibandingkan kehamilan tunggal. Misalnya contohnya kelahiran preterm 6 kali lebih besar dibandingkan kehamilan tunggal, berat badan lahir rendah, Apgar skor yang rendah, hipertensi pada kehamilan 3 kali lebih besar, kematian perinatal, ketuban pecah, dan juga SC. Karena masalah atau komplikasi selama kehamilan pada kehamilan multiple lebih besar, jadi oleh karena itu prenatal care-nya pun pasti akan berbeda antara singleton dan juga kehamilan multiple. Ini adalah outline yang kurang lebih akan saya bahas pada presentasi pagi hari ini. Memang kalau kita membicarakan tentang twin pregnancy, kalau 20-30 menit sangat sedikit, karena kalau kita membahas tentang komplikasi pada kehamilan multiple pun juga sangat banyak. Dan komplikasi pada kehamilan multiple ini tidak saya bahas secara detail, tapi akan dibahas mengenai prenatal care pada kehamilan multiple secara garis besar. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah tentukan usia kehamilan. Nanti kita bahas pada saat kita melakukan pemeriksaan USG trimester 1, misalnya dari pengukuran crown ramleng, ternyata ada perbedaan, ukuran mana yang kita gunakan. Yang kedua adalah tentukan korenisitas. Yang ketiga, setelah kita menentukan korenisitas, maka kita perlu melakukan diskusi sama pasien, prenatal care apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan korenisitasnya. Yang keempat, screening aneuploidy. Yang kelima, screening preeklamsi. Nomor 1 sampai nomor 5 ini kita kerjakan pada prenatal care trimester 1. Lalu berikutnya screening preterm birth pada saat trimester kedua, yaitu pada usia kehamilan 16 sampai 20 minggu, meskipun ada juga yang melakukan 20 sampai 24 minggu.
Dan tiap trimester yang kita perlu lakukan adalah lihat pertumbuhan janin dan jangan lupa untuk melakukan edukasi nutrisi selama kehamilan. Nah, yang pertama adalah menentukan usia kehamilan. Idealnya kita melakukan pengukuran keran ramleng pada usia kehamilan 11 sampai 13 minggu 6 hari atau ukuran keran ramleng 45 sampai 84 mm. Kalau kita mendapatkan antara 2 janin atau mungkin lebih, misalnya pada kehamilan triple ataupun quadruple, maka keran ramleng yang kita gunakan adalah keran ramleng yang paling besar. Ini berdasarkan ISWOC. Meskipun ada yang meminta untuk melakukan rata-rata, misalnya 1, 2 jumlah lalu kemudian dirata-ratakan. Namun ISWOC merekomendasikan gunakanlah keran ramleng yang paling besar. Atau kalau misalnya usia kehamilan di atas 14 minggu, maka menggunakan head circumference untuk menentukan usia kehamilannya. Nah, kalau misalnya kehamilan gemeli yang didapatkan dari IVF, maka usia kehamilan itu ditentukan dari tanggal oocyte retrieval atau usia embrionik pada saat fertilisasi. Nah, ini penting untuk menentukan usia kehamilan, karena penting juga nanti untuk menentukan kapan kita melakukan terminasi sesuai dengan koreonisitasnya. Yang berikutnya adalah tentukan koreonisitas dan amnionisitas. Kalau kita lihat kehamilan multiple itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah dikorionik di amniotik. Dia ada 2 macam, di mana plasentanya ada 2. Yang kedua adalah dikorionik di amniotik, plasentanya terlihat seperti satu pada saat kita melakukan USG, tapi sebenarnya itu adalah dempet atau fusi. Yang ketiga adalah monokorion di amnion dan monokorionik monoamniotik. Nah, kalau kita melihat morbiditas perinatal antara berbagai korionisitas ini, itu berbeda, di mana monoamniotik itu yang paling besar, yaitu 50-60%, yang di amnion monokorion, kemungkinan komplikasi perinatalnya 4%, sedangkan di korion di amnion, kemungkinan komplikasi perinatalnya 1%. Karena ada perbedaan komplikasi dari masing-masing korionisitas, inilah yang nanti menentukan berapa jumlah perinatal care yang perlu kita lakukan dari masing-masing korionisitasnya. Nah, kapan kita melakukan penentuan korionisitas? Kalau kita melihat buku KIA yang dikeluarkan oleh Kemenkes, itu penentuan korionisitasnya di trimester ketiga. Namun kalau kita melihat rekomendasi ISWOC, direkomendasikan pada usia trimester 1 yaitu 11 sampai 13 minggu 6 hari dengan melihat yang pertama tanda baik lambda sign ataupun T sign dan juga ketebalan dari sekat antara kedua janin atau lebih, dan juga kita bisa melihat jumlah plasentanya berapa. Misalnya contoh pada gambar ini adalah lambda sign yang menunjukkan dikorion di amnion atau dikorion. Kita melihat juga sekatnya di sini lebih tebal. Dibandingkan T sign ini menentukan monokorion, di mana sekatnya kita juga bisa melihat lebih tipis. Atau kalau usia kehamilannya ternyata sudah besar, kadang-kadang untuk menentukan lambda atau T sign ini agak sulit. Misalnya trimester kedua pertengahan atau trimester ketiga, maka kita bisa melihat jumlah plasenta apakah ada 2 atau tidak. Kalau misalnya ada 2 seperti ini, yang pertama anterior, yang kedua posterior, maka kita bisa mengatakan bahwa ini adalah dikorion. Perbedaan jenis kelamin juga bisa harus konsisten, karena kurvanya akan mengikuti dari kurva-kurva sebelumnya. Jadi kita tentukan bisa berdasarkan kiri dan kanan. Misalnya kita sudah membuat patokan diri sendiri bahwa yang kiri itu A, yang kanan itu B, atau atas dan bawah. Dan itu kalau bisa konsisten di setiap kita melakukan prenatal care pada kehamilan ganda. Nah, ini setelah kita menentukan korenisitas, ini akan menentukan prenatal care-nya seperti apa. Misalnya kalau di korion, karena tadi untuk komplikasi perinatalnya yang paling kecil, maka kita melakukan prenatal care-nya hampir kurang lebih sama seperti singleton. Jadi kalau kita lihat trimester 1, dilakukan usia kehamilannya ditentukan, dilakukan labeling, korionisitas, dan screening aneuploidy, dan juga kita bisa melakukan screening preeklamsi. Di trimester 20-22 minggu melihat anatomi, biometri, cairan ketuban, dan cervical length. Dan juga kita bisa melihat persalinan preterm dengan pengukuran panjang serviks untuk prediksinya. Lalu kemudian setiap bulan, kalau kita lihat ini tidak terlalu berbeda dengan singleton, untuk melihat pertumbuhan janin, cairan ketuban, dan juga Doppler. Nah, tapi kalau monokorionik, baik yang di
Dikorion, monokorionik diamniotik atau monokorionik yang monoamniotik ini prenatal care-nya berbeda. Kalau misalnya kita lihat setelah 20 minggu, prenatal care-nya dilakukan setiap 2 minggu. Kalau dikorionik setiap 4 minggu, kalau monokorionik setiap 2 minggu. Dan kalau kita menemukan monokorionik monoamniotik twin, kalau bisa pasiennya dirujuk ke rumah sakit tersier untuk dilakukan monitoring yang lebih ketat. Nah, berikutnya kita melakukan screening test untuk aneuploidy untuk trimester 1. Ada berbagai macam screening untuk aneuploidy, tapi kalau kita lihat detection rate-nya yang paling besar, terutama adalah dengan melakukan cell-free fetal DNA atau NIPT, di mana kita bisa melakukan usia kehamilan 10 minggu. Dan meskipun nuclear translucency detection rate-nya sekitar 70%, yang kita lakukan 11-14 minggu, namun ISWOG merekomendasikan meskipun pasien sudah melakukan pemeriksaan NIPT, screening trimester 1 untuk melihat NT, nasal bone, dan Doppler untuk ductus venosus ataupun regurgitasi teriskopit itu jangan dihilangkan. Kenapa? Karena bisa saja penebalan NT itu tidak berhubungan dengan kelainan kromosom. Karena bisa tidak NT-nya menebal, kromosomnya normal, tapi berhubungan dengan kelainan jantung misalnya atau kelainan muskuloskeletal dari janin. Begitu pula Doppler, kromosomnya normal, tapi ternyata ada kelainan organ yang lain. Jadi USG trimester 1 tidak digantikan dengan NIPT. Nah, bagaimana reliability-nya NIPT pada kehamilan multiple? Kalau kita lihat yang atas ini adalah singleton, yang bawah ini adalah twin, dan memang kalau kita lihat untuk trisomi 21 antara kehamilan tunggal dan gemeli kurang lebih sama lah ya, sekitar 99%. Tapi untuk trisomi 18 dan trisomi 13 untuk yang twins itu jauh lebih besar kemungkinan false positive rate-nya. Jadi hati-hati pada saat kita melakukan pemeriksaan NIPT pada kehamilan ganda atau multiple dan didapatkan hasilnya tidak normal, maka jangan lupa bahwa NIPT itu adalah pemeriksaan screening yang harus kita pastikan konfirmasi diagnostik dengan melakukan pemeriksaan karyotyping. Bisa dengan melakukan CVS ataupun amniosentesis. Lalu kemudian ini invasive test, kita perlu memberitahukan pada pasien kalau kita melakukan CVS kemungkinan resikonya 3,8% dan amniosentesis 3,1%, kurang lebih sama antara CVS dan amniosentesis. Tapi memang pemeriksaan invasif kelainan abnormal, kelainan kromosomal pada kehamilan ganda ini atau multiple memang sedikit lebih besar dibandingkan kehamilan singleton. Itu yang perlu kita tahu, kita kasih tahu sama pasien. Berikutnya kalau ternyata kita dapatkan baik screening maupun diagnostik ternyata ada kelainan kromosom, maka kita melakukan pemeriksaan USG anatomi usia kehamilan 20-22 minggu atau di sini rekomendasi dari ISWOG 18-22 minggu untuk melihat apakah ada hubungannya dengan kelainan organ. Meskipun dia hasilnya normal pun, tetap kita rekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan screening anatomi pada saat trimester kedua. Nah, berikutnya adalah prediksi untuk preeklamsi. Karena tadi di slide awal bahwa salah satu komplikasi kehamilan multiple adalah peningkatan dari resiko preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan yang lainnya, maka screening preeklamsi itu direkomendasikan untuk kehamilan multiple. Nah, kalau misalnya kita lihat dari metode screening ini ada banyak. Yang pertama adalah maternal risk factors. Yang ini yang digunakan di buku KIA kita dengan melihat faktor resiko maternal. Tapi kalau kita lihat, detection rate-nya untuk preterm preeklamsi ini hanya 45%. Term preeklamsi malah lebih kecil lagi. Nah, kalau kita menambahkan dengan mean arterial pressure, jadi risk factor dan mean arterial pressure ini sedikit meningkat kurang lebih 50%. Dan kalau ditambah dengan USG, jadi maternal risk factor, MAP, dan arteri uterina, Pusillity Index, maka ini meningkat menjadi 68,4%. Yang ideal adalah dengan melakukan pemeriksaan maternal risk factors, mean arterial pressure, USG, dan juga biomarker yaitu PIL-GF ataupun PEP-E. Namun kita juga harus melihat seberapa sanggup fasilitas tempat kita bekerja dan juga seberapa sanggup pasien membayar. Karena terutama untuk biomarker ini tidak di-cover oleh BPJS. Kalau kita lihat tanpa PIL-GF, ini antara 68% sampai 75%. Jadi ya kurang lebih sekitar 7%, menurut saya itu tidak terlalu berbeda. Jadi artinya dengan 3 ini juga sudah cukup baik.
Lalu kemudian ini penelitian dari Expert Fetal Medicine Foundation yang mencoba melihat antara maternal factor, MAP, arteri uterina, dan MAP dan arteri uterina, dan ditambah juga triple test yaitu PIL-GF. Dan kalau misalnya dilihat di sini, bahkan untuk yang FMF triple test itu untuk prediksi di bawah 32 minggu hingga 90%. Tapi kalau yang preterm preeclampsia yang di bawah 37 minggu itu 75% dan term preeclampsia itu 41%. Nah, ini ada kalkulator untuk prediksi preeklamsi yang teman sejawat bisa melakukan pengukuran ini dengan menggunakan Google. Jadi bisa dimasukkan. Misalnya kalau twin ini dimasukkan twin berapa usia kehamilannya dan sekarang pemeriksaannya tanggal berapa. Lalu kemudian maternal risk factor dimasukkan, termasuk salah satunya adalah indeks massa tubuh dan apakah ada merokok atau tidak, riwayat preeklamsi sebelumnya, IVF atau tidak, ini dimasukkan. Dan juga MAP-nya dimasukkan, hasil USG dimasukkan, nanti dia akan keluar. Meskipun dokter tidak memasukkan untuk PIL-GF dan S-FLT1, dia akan keluar berapa angkanya. Dan dikatakan resiko preeklamsi kalau angkanya di bawah 1/100. Jadi misalnya setelah kita memasukkan angka ini, ternyata resiko preeklamsinya 1 dari 80, maka itu dinamakan resiko tinggi. Atau kalau misalnya didapatkan 1 dari 300, maka itu dinamakan resiko rendah. Nah, resiko tinggi itu ada berbagai prevensi yang bisa kita kerjakan, yang memang sudah direkomendasikan adalah salah satunya dengan penggunaan kalsium dosis tinggi dan juga dengan penggunaan aspirin. Nah, kemudian kita berlanjut ke trimester kedua. Yang kita bisa lakukan adalah menilai resiko kelahiran prematur pada kehamilan multiple. Kalau kita lihat resiko preterm birth di bawah 34 minggu antara kehamilan multiple dan tunggal itu berbeda dan lebih tinggi yang pada yang kehamilan multiple, dan itu juga dipengaruhi oleh cervical line pada saat kita melakukan screening. Dan yang direkomendasikan screening untuk panjang serviks ini 20-24 minggu. Dan kalau pada singleton cut off-nya adalah 3, ada yang menggunakan 30 mm, kalau pada twin yang direkomendasikan adalah 25 mm. Dan ini sebagai contoh kita melakukan pemeriksaan USG panjang serviks itu yang direkomendasikan adalah transvaginal. Tapi apabila tidak memiliki probe transvaginal, misalnya contoh di puskesmas, mungkin ada teman-teman dokter umum di sini, maka bisa menggunakan probe transabdominal, tapi dengan syarat vesika urinarianya terisi optimal. Kalau seperti ini, dia tidak terisi vesika urinaria, tapi bisa kita lakukan pemeriksaan transvaginal, jadi kita bisa melakukan identifikasi kanalis cervicalisnya dengan baik, dan pada kasus ini bisa kita lihat dia sudah ada dilatasi serviks dan panjang serviksnya hanya tipis sekali. Nah, ini bagaimana kita melakukan pengukuran panjang serviks. Nah, kalau ada pembukaan dari ostium uteri internum, maka yang kita ukur bukan yang ada pembukaan. Jadi misalnya ini ada pembukaan yang C, yang kita ukur panjang serviksnya adalah yang B. Jadi yang ada funneling itu tidak kita ukur. Misalnya contoh gambar yang di sebelah kanan, ini yang kita ukur hanya yang tidak ada funnelingnya. Jadi misalnya pada pasien ini 5 mili. Tapi kalau misalnya pasien datang dengan kontraksi, maka kita tunggu dulu kontraksinya hilang. Karena contoh pada gambar yang di atas ini kontraksi sedang ada, kita dapatkan panjang serviksnya hanya 5 mili. Tapi kalau tidak ada kontraksi, ini kita lihat panjang serviksnya jadi 1,5. Jadi akan berubah. Kalau ada kontraksi dia lebih pendek. Lalu kemudian berikutnya, kalau kita dapatkan panjang serviks pendek, apa yang bisa kita kerjakan? Kalau pada singleton kita sudah tahu bahwa rekomendasinya adalah dengan penggunaan micronized progesteron. Tapi bagaimana pada kehamilan multiple? Penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian vaginal progesteron pada kehamilan multiple, dan ini sudah dilakukan systematic review dan meta analisis dari beberapa RCT, dan pada penelitian ini didapatkan bahwa tidak ada perbedaan antara progesteron vagina dan placebo untuk mencegah preterm di bawah 34 minggu dan juga di bawah 28 minggu. Ini untuk yang twin. Jadi berbeda dengan tunggal, di mana tunggal untuk progesteron vagina itu memang sudah ada rekomendasinya, namun pada progesteron vagina tidak.
Tapi memang kalau dilakukan subanalisis lagi bahwa penggunaan vaginal progesteron ini dapat menurunkan secara signifikan resiko kelahiran preterm pada usia kehamilan antara 28 sampai 34 minggu dan juga bisa menurunkan neonatal morbiditas dan mortalitas terutama untuk kehamilan multiple yang panjang serviksnya kurang dari 2,5 cm. Jadi kalau misalnya kita punya pasien kembar eh, kehamilan gemeli, lalu kita ukur panjang serviksnya 3 cm, kita memberikan progesteron, itu tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita mendapatkan panjang serviksnya misalnya 2 cm, maka progesteron vagina itu ada manfaatnya. Nah, sekarang bagaimana dengan sirklase ataupun dengan menggunakan pesari? Ini juga penelitiannya bahwa pada kehamilan multiple tidak menunjukkan adanya efek yang signifikan untuk menurunkan preterm birth dan morbiditas perinatal kalau kita berikannya pada unselected populations of twins. Pada meta-analisis ini pun yang membedakan antara ketiganya, ini ternyata pada short cervix pun juga tidak bermanfaat. Nah, sekarang kita lihat mengenai nutrisi, apakah ada yang bisa mencegah untuk kelahiran preterm. Nah, untuk omega 3 sebenarnya ini pada untuk kehamilan tunggal sudah ada penelitiannya bahwa bisa menurunkan angka preterm hingga 58%. Dan pemberian DHA untuk mencegah preterm ini sudah menjadi rekomendasi di Amerika, tapi memang saya tidak mendapatkan penelitian bagaimana nutrisi bisa mencegah preterm pada kehamilan multiple. Jadi ini untuk kehamilan tunggal. Nah, ini rekomendasi dari European Board and College of Obstetrics and Gynecology. Jadi ibu hamil itu diminta untuk mengkonsumsi omega 3 fatty acid dari makanan dan yang direkomendasikan adalah 350 sampai 450 mg. Tapi kalau dari makanan ternyata tidak bisa tercukupi, maka bisa diberikan suplementasi. Untuk wanita-wanita dengan resiko preterm karena DHA-nya yang tidak adekuat, jadi bukan karena multiple, maka perlu diberikan DHA plus EPA atau DHA sendiri dengan dosis 600 sampai 1000 mg untuk DHA plus EPA-nya. Nah, lalu kemudian suplementasi ini diberikan mulai dari trimester kedua sebelum 20 minggu dan dilanjutkan sampai usia kehamilan 37 minggu. Nah, berikutnya apa yang perlu kita lakukan? Dua topik terakhir mengenai prenatal care ini adalah fetal growth dan juga nutrisi. Nah, untuk monitoring twin pregnancy, maka jangan lupa kita selalu menggunakan compare antara A dan B. Dan ini sudah otomatis ada di USG. Nah, kalau misalnya menggunakan kurva, mungkin kita sudah terbiasa dengan melakukan chart, tapi ini juga bisa kita gunakan pada twin, di mana nanti kita bisa melihat antara janin A dan janin B kurvanya di kurva yang sama. Dan juga kita bisa membandingkan antara janin A dan B berapa perbedaannya. Yang dikatakan masih normal itu 20%, meskipun ada juga yang menggunakan cut off 25%. Seperti contoh ini A dan B perbedaannya 2%, dan ini masih dikatakan normal. Dan untuk melakukan perbandingan antara A dan B ini mulai dilakukan pada usia kehamilan 20 minggu ke atas. Nah, sekarang kita ketahui bahwa ada komplikasi pada kehamilan multiple yang kita kenal sebagai twin-to-twin transfusion syndrome. Namun kalau kita melihat ada perbedaan taksiran berat janin, itu bukan berarti selalu twin-to-twin transfusion syndrome, tapi juga kita bisa menemukan adanya selective IUGR, tapi bukan TTTS. Nah, definisi dari selective IUGR adalah suatu kondisi apabila berat antara kedua janin itu lebih dari 25% atau salah satu janin taksiran berat janinnya kurang dari 10%. Yang ini yang tadi saya katakan ada yang menggunakan 25%, ada yang mengatakan 20%, sedangkan AKOK mengatakan 15-25%. Nah, sedangkan kalau TTTS, selain ada perbedaan berat, kita juga menemukan adanya perbedaan kondisi lain, misalnya perbedaan cairan ketuban, bladernya tidak terisi, lalu kemudian masalah pada Doppler atau ada hidrop di salah satu janin atau IUFD pada salah satu janin. Nah, ini yang perlu kita tentukan apakah selektif IUGR ataupun TTTS karena tata laksananya akan berbeda. Kalau memang kita menemukan adanya komplikasi ini, maka lebih baik untuk dirujuk ke rumah sakit tersier untuk dilakukan tata laksana lebih lanjut.
Nah, sekarang mengenai kurva mana yang mau kita gunakan. Karena saat ini di USG saya juga termasuk kami tidak ada kurva khusus untuk Gemelli. Tapi memang kalau kita lihat dari rekomendasi dari Fetal Medicine Foundation, dari ISWOC, mereka merekomendasikan bahwa tetap saja menggunakan yang singletons. Tapi memang kadang-kadang dengan menggunakan yang singletons, pada saat trimester ketiga kita menemukan persentil yang lebih kecil. Jadi misalnya tadinya sebelumnya dia persentil 30, tapi pada saat trimester ketiga persentilnya menjadi turun menjadi 20. Nah, kalau misalnya Fetal Medicine Foundation sendiri sebenarnya sudah mempunyai kurva pertumbuhan untuk twin. Nah, ini mungkin para dokter kalau mau menggunakan boleh, mungkin bisa minta ke para yang distributor USG untuk memasukkan ini ke alatnya juga mungkin sudah bisa. Dan kalau memang ditemukan adanya selective IUGR, maka ada beberapa tata laksana yang bisa dilakukan, misalnya conservative management, lalu kemudian dilahirkan. Yang kedua bisa dengan menggunakan laser ablasi kalau alatnya ada, atau cord oklusi. Dan juga jangan lupa untuk melakukan monitoring Doppler untuk selective IUGR ini pada kehamilan dikorion tiap 2 minggu dan pada kehamilan monokorion tiap minggu. Nah, ini contohnya tadi perbedaan antara kedua janin yang selektif IUGR, di mana janin yang B ini lebih kecil, perbedaannya 24%, dan kalau misalnya kita lihat di kurva ini bisa kita lihat untuk head circumference-nya di bawah persentil 5, untuk femur length dan juga abdominal circumference-nya di bawah persentil 5. Nah, ini yang tadi perlu kita bedakan apakah pasien ini selektif IUGR ataupun twin subluxation syndrome. Nah, ini yang terakhir mengenai nutrisi. Kalau kita melakukan edukasi kenaikan berat badan selama kehamilan, untuk kehamilan multiple itu agak berbeda dengan kehamilan tunggal, di mana pada kehamilan multiple untuk yang normal weight kita rekomendasikan 16,8 sampai 24,5. Di mana kalau singleton itu 11 sampai 16. Jadi berbeda, overweight 14 sampai 22 dan obese 11 sampai 19 kilo. Kalau pada singleton tidak boleh lebih dari 9 kilogram. Jadi kenaikan berat badannya berbeda antara singleton dan twin. Lalu kemudian kalorinya pun juga berbeda. Kalorinya bisa diukur berdasarkan kalori awal pada saat tidak hamil ditambah pada saat trimester 1 275, pada saat trimester kedua dan juga trimester ketiga. Dan ini bisa juga dengan menggunakan langsung berdasarkan American College 2009. Tapi saya berpikir ya, kalau 4.000 kalori per hari itu sangat banyak. Mungkin saya berpikir karena BMI di Amerika mungkin sedikit lebih besar, dan juga tinggi badannya pun juga berbeda. Jadi mungkin ini kita perlu menyesuaikan dengan kilogram berat badan wanita-wanita di Indonesia. Dan proteinnya kalau kita lihat normal itu 175 gram, sedangkan kalau tidak hamil itu sekitar 60 sampai 80 gram. Jadi hampir 2 kali lipat ini untuk yang twin. Begitu pula untuk fatnya dan lemaknya ini juga lebih besar dibandingkan kehamilan tunggal. Nah, bagaimana dengan mikronutrien? Penelitiannya menunjukkan berbeda-beda, di mana ada penelitian yang menunjukkan bahwa kalsium darah pada yang twin pregnancy itu lebih rendah, tapi ada juga yang menunjukkan tidak ada perbedaan. Begitu pula vitamin D ada yang menunjukkan lebih rendah, tapi juga ada yang menunjukkan lebih tinggi. Nah, karena ketidakseragaman itu, jadi ini tidak saya masukkan semua, tapi memang banyak penelitian yang mencoba melihat kadar mikronutrien pada kehamilan multiple. Dan ini rekomendasi dari Amerika untuk nutrisi pada kehamilan multiple. Dan kalau misalnya kita lihat untuk kalori, pada yang normal weight 40 sampai 45 kilokalori per kilogram berat badan per hari, sedangkan underweight 42 sampai 50, overweight 30 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Dan ini kalau kita memberikan multimikronutrien suplementasi dengan elemental tabletnya 30 mg, trimester 1 1 tablet, tapi trimester 2 2 tablet, dan trimester ketiga juga 2 tablet. Dan kalsium yang direkomendasikan untuk kehamilan twin berdasarkan American College ini 1.500 mg per hari, dan trimester kedua 2.500, dan juga trimester ketiga sama 2.500 mg. Nah, ini yang mungkin saya baru mendapatkan satu rekomendasi dari American College, sedangkan untuk yang lain saya tidak menemukan untuk rekomendasi nutrisi. Tapi salah satunya kalau misalnya kita memberikan kalsium dosis dengan sangat besar,
Karena kalau kita untuk memberikan untuk preeklamsi saja maksimal 2000 mg, salah satu efeknya adalah pupnya menjadi konstipasi dan jadi keras. Nah, ini kalau 2.500 saya sendiri yang tidak pernah memberikan kehamilan multiple hingga sampai 2.500. Biasanya saya maksimal memberikan 1.500. Nah, vitamin D ini menggunakan 1000 internasional ini. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa ini adalah recommendatory dietary allowance. Kalau seseorang ibu hamil dengan kadar mikronutriennya di dalam darah itu rendah, maka kita tidak memberikan dosis RDA, karena RDA itu adalah dosis untuk mempertahankan 98% kebutuhan harian. Tapi kalau dia rendah, maka kita perlu memberikan dosis terapi sampai kadarnya normal di dalam darah, maka kita memaintain dengan menggunakan RDA. Begitu pula magnesium 400 mg pada trimester 1, ini juga sangat besar sebenarnya untuk trimester kedua dan ketiga 800 mg. Zinc 15 mg, ini mungkin memang biasa kita gunakan untuk kehamilan tunggal, sedangkan untuk kehamilan multiple, zincnya 30 mg baik di trimester kedua dan trimester ketiga. Nah, EPA 300 sampai 500 mg tiap trimester, tapi kalau dia ada resiko untuk preterm maka dinaikkan, bisa sampai 1000 mg kombinasi antara DHA dan EPA. Dan jangan lupa untuk selalu menilai kenaikan berat badan selama kehamilan untuk ibunya, selain kita menilai kenaikan berat badan pada janinnya. Lalu yang terakhir, kapan kita perlu merujuk ke tersier? Mungkin tadi saya juga beberapa menyebutkan ada beberapa keadaan yang perlu kita rujuk. Yang pertama, monokorion monoamnion. Yang kedua, kalau misalnya kita menemukan kehamilan multiple dan salah satu janin dengan fetal anomali. Saya sebenarnya ada pasien dengan anencefal, tapi saya belum sempat memasukkan gambarnya. Nah, pada saat itu kita perlu melakukan rujukan. Kenapa? Karena kita perlu menilai apakah janin yang tidak kita temukan kelainan anatominya, apakah ada kelainan kromosom atau tidak. Yang ketiga, kalau ada perbedaan berat antar kedua janin lebih dari 25%, ini untuk menentukan apakah selektif IUGR ataupun titik TS, dan untuk menentukan fetal surveillance dan kapan persalinannya. Yang keempat, kalau ada IUFD di salah satu janin, lalu kemudian kita menemukan adanya trap. Demikian presentasi dari saya. Memang saya tidak membahas secara detail komplikasi pada kehamilan multiple karena banyak dan tidak cukup waktunya. Saya kembalikan ke Dr. Dido sebagai moderator. Mohon maaf apabila pada saat presentasi ada kesalahan mengucapkan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Rima Irwinda. Baik, cukup menarik. Mungkin untuk tanya jawab disimpan dulu dan bisa dikirimkan ke tim kami. Kita lanjutkan dahulu. Setelah ini presentasi oleh presentan nomor 2, guru saya Dr. Yuditya Purwosunu. Kemudian dilanjutkan sedikit dari sponsor Dexa Medica, baru kita ke arah diskusi dan tanya jawab. Baik, terima kasih Dr. Rima Irwinda. Saya persilakan pembicara kedua kita pada Dr. Yuditya Purwosunu yang akan membicarakan tentang peran nutrisi pada Great Obstetric Syndrome. Pada Dr. Yudit, saya persilakan dokter. Silakan dok, sudah bisa ditampilkan. Ya, Selamat pagi dokter. ya pagi. Hmm, ini gimana ya? Share-nya, gini ya, kelihatan kan? Sudah terlihat dok. Iya.
Ya, saya mau bawain tentang nutrisi, tapi dari sisi yang lain ya, dari sisi yang mungkin sedikit berbeda dari yang kita pernah dengar. Ada paradigma baru tentang nutrisi dan inflamasi. Mungkin ini iklannya dari dek saya, peran nutrisi zinc dan DHA selama masa kehamilan, karena dipesenin untuk ditampilkan karena perkembangan otak memerlukan nutrisi yang baik, perlu zinc dan PUFA, jadi butuh zinc dan DHA. Dan zinc mengoptimalkan tumbuh kembang dan perkembangan neurobehavioral janin. Ya. Jadi ini iklan doang. Ini DHA untuk perkembangan bayinya dan akumulasi DHA yang signifikan dari trimester ketiga sampai 2 tahun pertama untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan otak janin. Ini DHA juga yang dari algae lebih minimal bau amisnya. Mungkin ini aja. Ada sedikit adagium bahwa victorious warrior win first and then go to the war, and defeated warriors go the war first and then seek to win, ya. Kalau misalnya dapat pasien ini lukisan Fernando Botero, ya, terus akhirnya nantinya jadi PEB seperti ini, ya kita harus punya strategi. Gimana kalau pasiennya lebih baik punya trombosit 433.000 atau trombositnya 180.000, atau punya leukosit 12.500 atau leukositnya 4.100, atau ferritinnya 153 atau ferritinnya cuma 60, ya, misalnya seperti itu. Dan semuanya itu muara Great Obstacle Syndrome-nya itu sebenarnya sederhana, yang mulai dari inflamasi, dan marker inflamasi ini luar biasa banyaknya. Mulai dari yang sederhana white blood cell, ataupun yang soluble mediator, adhesion molecule, adipokin, leptin, adiponektin, trifase protein seperti CRP, amyloid A, fibrinogen, faktor transkripsi, NFKB, NSTAT3, inflamasi enzim seperti COX-2, lipooksigenase. Tapi yang dari semua itu yang sebenarnya kita cenderung susah yang nggak pernah dipelajari mungkin ya di masa kita kuliah ataupun masa kita sekolah, itu yang chronic low grade inflamasi, bahwa onsetnya ini lebih delay, lebih unlimited, lebih insulin dependent tissue, dan Meyer cell yang involve-nya itu lebih berbeda dibandingkan akut inflamasi yang sebenarnya lebih banyak diajarkan di sekolah kedokteran. Dan kronik inflamasi ini yang lebih banyak berperan di Great Obstacle Syndrome, ya, dibandingkan akut inflamasi yang sebenarnya kita udah tahu semua dan lebih common dan lebih banyak, lebih bisa diperhatikan dan diatasi. Dan tipe inflamasi, kronik inflamasi ini jauh berbeda dengan apa yang kita pelajari dari patologi inflamasi antara akut dan kronik inflamasi dan fisiologi inflamasi sendiri. Jadi ada dietary component induced inflammation. Yang ini yang sebenarnya perlu kita perhatikan selama ibu hamil, karena ini pegang peranan penting dalam kehamilan nantinya. Sehingga gimananya tidak menjadi preterm, tidak menjadi preeclampsia ataupun dan selanjutnya. Dan yang sederhana aja misalnya, bahwa kita di kedokteran ataupun di buku Williams pun diajarin bahwa leukosit 18.000 sampai 16.000 itu masih normal. Sebenarnya bahwa leukositosis dalam kehamilan itu berhubungan dengan perubahan ekspresi glukos transporter, ya, di granulosit dan monosit itu sendiri. Jadi kalau misalnya ibunya punya konsumsi gulanya yang tinggi, dia cenderung akan menempel pada glut transporter yang di leukositnya, sehingga leukositnya juga lebih banyak, ya, dibandingkan dengan ibu yang konsumsi nutrisi yang ataupun gula yang lebih rendah. Dan sebenarnya Great Obstacle Syndrome itu juga bisa belajar dari puluhan tahun penyakit yang lain, ya, sama seperti penyakit yang seperti diabetes ataupun hipertensi, bahwa sekarang ini lebih disadari bahwa diabetes tipe 2 itu adalah suatu penyakit inflamasi, ya, bukan penyakit karena gulanya tinggi, dan mekanisme inflamasi ini menghubungkan antara obesitas dan penyakit metabolik. Dan baru tahun 80-an Paul Kerr bisa menemukan marker ataupun cara mengukur interleukin CRP yang high sensitif. Ini bisa dilihat bahwa di American Heart Journal tahun 2002
bahwa biomarker CRP yang lebih tinggi ini berhubungan dengan penyakit koroner ya, terutama pada kuartal ketiga dan kuartal keempat. Dan banyak orang yang berpikir bahwa hanya dengan menurunkan kolesterol aja ini tetapi bisa menurunkan angka kardiovaskular event. Ternyata yang diturunkan lebih banyak untuk dengan rosustatin itu adalah CRP-nya. Jadi CRP itu berkurang lebih dari 37%. Tetapi outcome prevensi primarinya itu yang signifikan ini belum bisa ditentukan. Bisa karena kolesterolnya turun atau memang kronik inflamasi yang turun atau CRP yang turun ya. Dan 4 tahun kemudian dipublish bahwa banyak statin treatment ini menghasilkan 28% peningkatan pada insiden diabetes ya. Jadi tidak sederhana aja untuk menurunkan kolesterol itu nanti akhirnya pada jangka panjangnya akan meningkatkan angka diabetes. Dan pada tahun berikutnya, tahun 2017, ada penelitian masif untuk pemberian anti-inflamatori karena disadari bahwa pemberian kronik inflamasi yang kronik ini akan menimbulkan penyakit atherosclerotic disease. CRP-nya berkurang antara sampai 26 dan 41 pada treatment dengan penggunaan anti-interleukin 1B monoklonal antibody ya. Karena kinumab ya namanya. Dan akan menurunkan relatif risk untuk penyakit kardiovaskular ya. Tetapi akan menimbulkan penyakit angka peningkatan untuk fatal sepsis. Ini luar biasa banyaknya, sampelnya sekitar 18.000. Bottom line-nya bisa bahwa obat untuk antiinflamatori dapat mengurangi mortalitas karena koroner dengan peningkatan pengurangan daripada angka CRP-nya. Ya. Jadi sebenarnya yang kronik dan jangka panjang dan sampai health syndrome penyakit pada pasien malaria ini ada case reportnya. Terus kemudian jadi ini adalah dari Roberts bahwa sebenarnya pada pasien-pasien yang nanti akan preeklamsi akan great obstacle syndrome itu terjadi respon inflamasi yang masif ya. Itu mulainya sejak awal, sejak hamil. Jadi tidak ada tiba-tiba, jadi mulai awalnya itu memang udah inflamasinya sudah tinggi ya, seperti gambaran yang level 2 ini. Sedangkan pada preeclampsia woman ini yang gambar paling bawah ini angka inflamasi lebih tinggi dibandingkan untuk mencegahnya anti-inflamatori mediatornya. Jadi akan terjadi preeclampsia. Dan banyak orang yang berpikir bahwa pemberian nutrisi ataupun multivitamin ini bisa mengurangi inflamasi itu atau mengurangi resiko daripada preeclampsia. Dan ternyata tidak ya, bahwa pemberian multivitamin ini tergantung dari berat badannya ataupun memang bisa pada awalnya untuk mengurangi, angkanya bagus dan akhirnya direkomendasi dan memicu 5 major penelitian tentang antioksidan in preeclampsia, tetapi harus digunakan dengan precaution bahwa misalnya pre-pregnancy body mass index-nya lebih dari 25 itu akan justru malah menimbulkan risiko preeklamsi malah 1,08 ya, walaupun tidak terlalu drastis ya, dibandingkan dengan kalau ibunya tidak obes ya. Jadi penyakit metabolik ini dan nutrisi itu menjadi pertanyaan, apakah sebenarnya nutrisi yang berlebihan ataupun nutrisi yang kita makan ini bisa memodulasi inflamasi atau seperti Dr. Bo, Prof. Bo bilang bahwa nutrisi ini seperti bandul, kalau kekurangan juga berbahaya, tetapi kalau berlebihan juga berbahaya. Dan beberapa belakangan ini saya lebih berpikir bahwa nutrisi yang terlalu berlebihan ini akan menimbulkan inflamasi. Dan ini adalah paper di sel metabolisme bahwa diet yang ultra proses, yang makanan yang terlalu diproses akan menimbulkan intake kalori yang terlalu berlebihan dan berat badan akhirnya akan menimbulkan inflamasi. Akhirnya coba sukrose, fructose, dan inflamasi di buku For White and Deadly. Jadi ada efek yang akut pada untuk konsumsi fruktos, glukosa, dan sukrosa pada blood lead level dan sistemic inflamasi. Ini
jelas terlihat. Dan pernah dicoba pada Farnham study untuk penyakit jantung hubungannya dengan diet Mediterranean. Jadi untuk selama 5 tahun intervensi ini mengurangi angka inflamasinya, terutama pada angka white blood cell-nya. Jadi kalau untuk leukositnya jauh lebih berkurang dibandingkan dengan diet yang normal. Jadi diet ataupun nutrisi yang dimakan ini bisa bersifat pro-inflamatori ataupun anti-inflamatori. Dan pada ibu yang gemuk ini tergantung fenotipenya apakah dia metabolic healthy ataupun metabolic unhealthy objeknya. Jadi dua nutrisi ini akan mempengaruhi ibu yang gemuk, apakah nantinya dia akan meningkatkan oxidative stress atau menurunkan oxidative stress sehingga tidak terjadi penyakit preeklamsia. Jadi intervensi nutrisi itu harus jauh lebih berhati-hati dan jauh lebih rumit daripada yang kita bayangkan sekarang ini. Karena pertanyaannya hanya berapa butuh kalsiumnya, berapa butuh vitamin D-nya, tanpa harus dipertimbangkan berapa kondisi pasiennya. Jadi nutrisi overload ini akan menimbulkan inflamasi adipose tissue, akan mengeluarkan sekresi semokin, akan mengeluarkan adipokin, dan sehingga akan seperti biasa kita ketahui akan terjadi desregulasi imun, peningkatan sitokin, hiperglikemi, dan dislipidemia. Akhirnya menimbulkan low grade ataupun kronik inflamasi yang akan berlebihan, yang ujung-ujungnya akan menimbulkan preeklamsia ataupun adverse outcome. Jadi inflammatory marker dengan endothelial function marker itu hampir sama, dan demikian pula sebaliknya dari sisi kiri ke kanan antara marker nutrisional dengan cardio risk marker itu menjadi satu. Jadi ada saling pada Venn diagram ini bisa dilihat misalnya CRP itu merupakan marker inflamatori, tapi juga marker untuk fungsi endotel, juga merupakan fungsi nutritional marker juga untuk pada orang dewasa. Jadi nutrisi dan inflamasi ini jadi harus merupakan konsep yang baru yang harus kita perhatikan dalam merawat ibu hamil. Apakah nanti nutrisi yang kita kasih ataupun nutrisi yang kita makan akan menimbulkan inflamasi atau sebaliknya memberikan efek yang baik pada ibunya. Misalnya pada rasio omega 6 dan 3 ataupun glycemic index ataupun load atau jumlah kalori yang dimakan ataupun anti nutrien yang dikonsumsi oleh ibunya. Jadi hiperglikemia pada ibu hamil akan menimbulkan glycation end product atau AGE, ataupun menimbulkan reaktif hipoglikemia, akhirnya akan menimbulkan chronic stress ataupun long term low grade inflamasi pada ibunya. Dan strateginya adalah mengubah dinamik inflamatori yang low grade ini, terutama pada pasien metabolic disorder ini, sehingga tidak akan terjadi ekses ataupun nutrien ekses increase yang akan mengaktifkan daripada makrofag, vitamin sel B sel ataupun T sel ataupun CD4-nya, sehingga mengubah ibu yang tadinya lean sehat maksudnya, menjadi obes dan teraktivasi leptin dan kimokin yang ada dalam tubuhnya. Dan bahkan di majalah di Hypertension Research ini menyebutkan bahwa fruktosa itu merupakan suatu clue untuk asal dari preeklamsia, ya. Ini insight dari Nature dan Evolusi bahwa hipoksia placenta itu mengaktifkan polyol pathway ataupun AR aktivasi sehingga menimbulkan fruktos yang berlebihan ataupun menimbulkan HIV. Jadi karena hipoksik akan timbul hipoksik inflammatory factor alpha 1, menimbulkan reaksi fruktoskinase, SLIT1 juga akan keluar, sehingga akan menimbulkan disfungsi endotel, akhirnya akan menjadi preeklamsia. Pada fetus akan menjadi metabolic programming, menjadi IUGR, metabolic syndrome, hiperglikemia, dan reduced number of liters. Sedangkan pada ibunya terjadi peningkatan vasopresin dan produksi daripada asam urat, sehingga akhirnya terjadi hipertensi dan
disfungsi endotel ya, terjadi resisten insulin. Akhirnya dan selanjutnya ya. Jadi perubahan strategi dalam untuk mengurangi komplikasi daripada Great Obstacle Syndrome itu harus jauh lebih ditangani sebelumnya. Bahkan ini adalah penelitian yang menarik menurut saya dari John Bronson, yaitu pemberian sitagliptin merupakan anti-hyperglycemic agent, sehingga dia akan menimbulkan desidualisasi yang lebih baik lagi, sehingga mengurangi angka komplikasi daripada Great Obstacle Syndrome ataupun preeclampsia ataupun preterm. Jadi bukan hanya nutrisi yang tradisional tuh hanya pertanyaannya mungkin berapa sehari harus dimakan kalsiumnya ibunya 1.500 misalnya ataupun 2.500, tetapi harus bahkan tidak hanya diindividualisasi tapi harus lebih personal ya. Berapa jumlah kalsiumnya kalau ibunya beratnya sekian. Kalau leukositnya 8.000, HB-nya 14, trombositnya 383.000, ferritinnya 150, ferritinnya 80, berapa kalsiumnya harus dikasih, berapa vitamin D-nya harus dikasih, berapa. Jadi benar-benar personal, tidak hanya individualisasi lagi, tapi harus benar-benar detail sampai dengan data yang sekian, berapa yang harus dikasih. Dengan demikian, bisa sistem meta-inflamatorinya lebih fleksibel lagi, sehingga bisa lebih optimal lagi. Tidak hanya dengan optimal nutrien yang seperti disebutkan dalam grafik ini, tapi juga koreksi kaloriknya dan trainingnya dengan olahraga. Jadi ini akan lebih baik untuk mencapai outcome yang lebih baik lagi, yang optimal dalam kehamilan. Mungkin itu aja, Dr. Dido. Penjelasan dari saya sedikit jauh berbeda dari pakem yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yudhitya Purwosono, sangat menarik dan out of the box ya, sangat menarik sekali. Baik, ditunggu sebentar Dr. Yudit dan Dr. Rima. Setelah ini ada presentasi sedikit dari sponsor, dari Ibu Anggi Krisyanti dari Dexa Medica. Setelah itu kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pada Ibu Anggi Krisyanti, silakan Ibu. Ya, selamat pagi dokter. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin untuk memaparkan informasi mengenai produk unggulan dari Dexa Medica. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Ibu para dokter sekalian dan seluruh peserta kegiatan webinar pada pagi hari ini. Terima kasih karena Dexa Medica diberikan kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan untuk pagi hari ini. Dan di kesempatan ini mengingatkan kembali mengenai produk unggulan yang kami pasarkan, yaitu Volamil, baik Volamil Genio maupun Volamil Gold. Ini merupakan pilihan untuk multivitamin yang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi di sepanjang kehamilan. Seperti yang tadi telah kita simak bersama, bahwa berbicara mengenai kebutuhan akan nutrisi, nutrisi merupakan salah satu komponen yang penting dibutuhkan oleh setiap orang. Dalam hal ini, baik pada anak-anak yang baru lahir hingga lanjut usia membutuhkan kecukupan nutrisi. Ini berbicara mengenai jumlah yang cukup maupun juga komposisi yang sesuai dengan fase pertumbuhan orang tersebut. Demikian pula pada wanita, kebutuhan nutrisi menjadi hal yang penting. Direkomendasikan bahwa setiap wanita dapat memenuhi kebutuhan nutrisi sebaiknya dimulai sejak pada saat remaja, dewasa ketika masuk dalam fase prakonsepsi, maupun pada saat kehamilan dan juga menyusui. Tentunya dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi sesuai dengan fasenya. Hal ini menjadi hal yang penting mengingat kembali pada konsep 1000 hari pertama dalam kehidupan seseorang yang memegang peranan penting untuk kesehatan di sepanjang usia. Dalam hal ini dimulai dari pada saat masa kehamilan, kemudian saat bayi tersebut lahir, dan juga hingga paling tidak berusia 2 tahun. Di mana support atau dukungan nutrisi yang cukup ini akan memiliki peranan yang penting dalam mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, termasuk menjaga kesehatan si ibu. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan adanya modifikasi untuk asupan makanan sepanjang masa kehamilan maupun juga menyusui sesuai dengan kebutuhan ibu. Berbicara mengenai rekomendasi untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, khususnya mikronutrisi, diet adalah merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan melakukan pertimbangkan kembali
rekomendasi diet hariannya, atau juga menambahkan makanan yang difortifikasi dengan komponen nutrisi tertentu, termasuk dengan mengonsumsi suplementasi yang sesuai. Dan dalam hal ini mempertimbangkan adanya kebutuhan dari kombinasi suplementasi yang berbicara juga untuk mereduksi adanya gangguan di sepanjang masa kehamilan, termasuk dalam hal ini untuk suplementasi yang mengandung kombinasi dari mikronutrisi baik vitamin dan mineral diketahui dapat mereduksi kejadian adanya mortalitas pada bayi yang baru lahir maupun juga fetal loss, maka Dexa Medica menghadirkan Folamil Genio maupun Folamil Gold. Bahkan untuk saat ini Folamil Genio sendiri juga sudah dilengkapi dengan adanya tambahan zinc untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi terutama vitamin dan mineral di sepanjang masa kehamilan, kemudian juga menambahkan jumlah DHA yang terkandung dalam Folamil Genio. Folamil Genio dapat dikonsumsi dengan dosis 1 kali sehari atau sesuai. Dalam hal ini, Folamil Genio hadir dalam bentuk kapsul lunak yang membantu meningkatkan kenyamanan ibu ketika mengonsumsi sediaan suplementasi dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal. Demikian Folamil Gold yang juga akan memberikan fleksibilitas bagi dokter sekalian ketika memilih suatu suplemen yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi dari ibu. Folamil Gold menekankan pada membantu memenuhi kebutuhan DHA, kalsium, yang dalam hal ini banyak dibutuhkan terutama pada trimester ketiga kehamilan. Sehingga hadirnya Folamil Genio ataupun Folamil Gold akan memberikan fleksibilitas bagi dokter dalam memilih suplementasi yang sesuai di sepanjang masa kehamilan. Dan sekali lagi, Folamil Genio maupun Folamil Gold hadir dalam bentuk kapsul lunak yang dapat membantu meningkatkan kenyamanan ketika mengonsumsi dan juga sudah tersertifikasi halal. Demikian informasi mengenai kedua produk unggulan kami yaitu Folamil Genio dan Folamil Gold. Tidak lupa juga melengkapi kebutuhan multivitamin lainnya seperti Formical B dan juga Force D yang dipasarkan oleh Dexa Medica diharapkan dapat membantu kebutuhan nutrisi khususnya pada vitamin dan mineral di sepanjang masa kehamilan. Demikian informasinya. Jika nantinya para dokter sekalian membutuhkan informasi lebih lengkap mengenai produk kami, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi rekan representatif yang melayani para dokter di tempat dokter berpraktek. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan, dokter. Saya kembalikan lagi kepada pengacara. Baik, terima kasih kepada Ibu Anggi Kristianti dari Dexa Medica dengan pesan-pesannya. Baik, saat ini kita akan masukkan ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat box. Kita mulai dengan pertanyaan untuk Dr. Rima. Baik, Dr. Rima, ini pertanyaan mengenai cervical length. Kenapa cervical length tidak diukur saat HIS? Bukankah menjadi berisiko? Kalau kita menganggap tanpa HIS dia panjangnya itu cukup, padahal ternyata saat kontraksi dia memendek. Akibatnya malah lolos. Di sisi lain, bukankah lebih nyaman kita prediksi itu dengan periksa dalam dibandingkan dengan cervical length? Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Dindo, terima kasih Dr. Adi atas pertanyaannya. Jadi kita perlu membedakan, kita mengukur panjang serviks itu untuk prediksi atau untuk diagnostik persalinan preterm. Prediksi itu artinya pasien tidak ada keluhan, tapi kita perlu melakukan pemeriksaan untuk menilai prediksi kemungkinan dia preterm atau tidak. Ini bisa kita lakukan pada kehamilan tunggal yang sebelumnya pernah ada riwayat preterm atau kehamilan tunggal dengan keluhan perdarahan terutama pada saat trimester 1 dan trimester kedua awal. Nah, untuk kita melakukan prediksi persalinan preterm itu dilakukan 20-24 minggu atau ada yang melakukan 18-24 minggu. Dilakukan pengukuran panjang serviks. Nah, yang kedua adalah untuk melakukan diagnosis persalinan preterm. Karena saat ini kita melakukan diagnosis persalinan preterm itu adanya kontraksi, adanya perubahan pada serviks, baik pembukaan ataupun pemendekan serviks. Tapi untuk beberapa keadaan kita hanya mendapatkan kontraksi reguler tanpa adanya pembukaan serviks. Jadi dokter mengatakan VT lebih nyaman dibandingkan pemeriksaan transvaginal USG. Ada beberapa kasus yang pasien datang dengan kontraksi reguler tapi tidak ada pembukaan. Tapi sebagian besar dari kasus tersebut dirawat di rumah sakit untuk melakukan pematangan paru dan tokolisis. Dan banyak yang sebenarnya tidak perlu dirawat. Jadi itu memakan biaya. Nah, saat ini untuk melakukan kemungkinan dia preterm atau tidak adalah dengan melakukan pengukuran panjang serviks. Dikatakan dia memang benar-benar ada persalinan kalau kurang dari 2,5 cm.
Kalau dokter dengan melakukan pemeriksaan VT, OUE-nya mungkin masih tertutup, tapi dia panjang serviksnya sudah di bawah 2,5 cm. Jadi belum ada pembukaan OUE. Mungkin dia sudah ada funneling di osteomuter internum, tapi OUE-nya masih terbuka. Tapi dia resiko untuk preterm. Tapi kenapa kita tidak melakukan pengukuran panjang serviks? Karena dengan pada saat pasien kontraksi, karena pada saat pasien kontraksi dia akan memendek panjang serviksnya. Dan pada saat tidak kontraksi dia akan memanjang lagi. Dan saya sudah beberapa kali pengalaman kalau pasien dengan panjang serviks yang pendek setelah kita melakukan terapi, misalnya pada satu segmen 22 minggu didapatkan panjang serviks 18 mili, kita pada saat melakukan terapi panjang serviks itu bisa memanjang. Jadi kalau dikatakan tadi apakah panjang serviks itu lebih baik yang kita dapat yang pendek saja pada saat kontraksi, mungkin itu akan menjadi false positif. Karena sebenarnya dia lebih panjang dari tersebut. Jadi tadi kita perlu bedakan apakah kita untuk prediksi artinya pasien tidak ada keluhan. Yang kedua, pasien ada keluhan tapi kita benar-benar untuk mendiagnosis dia memang benar-benar persalinan preterm atau hanya kontraksi pasu saja. Demikian Dokter Dido. Baik, terima kasih dok. Iya, dan memang ada ini ya dok ya, saran kalau periksa itu ada syarat-syaratnya, syarat ketentuan berlaku ya dok, cervical length-nya ya. Maksudnya tidak hanya sebentar saja, kadang-kadang kan kita lihat periksa cervical length hanya 5 detik seperti itu. Ternyata harus nunggu juga ya dok ya syaratnya. Kalau memang pasien ada kontraksi dan berikutnya keuntungan untuk pengukuran panjang serviks adalah kita bisa melihat amniotic sludge. Amniotic sludge itu adalah gambaran hiperechoic di daerah ostium uteri internum yang itu bisa kita gunakan sebagai prediksi kemungkinan adanya chorioamnionitis. Jadi amniotic sludge itu saya tidak masukkan gambarnya di sini. Di daerah ostium uteri internum kita mendapatkan gambaran hiperechoic atau hiperechogenik. Dan itu Romero pernah mengambil dari amniotic sludge tersebut dan dilakukan pemeriksaan mikrobiota dan didapatkan hasilnya positif, ada mikroba. Jadi Prof. Romero mengatakan bahwa itu berhubungan dengan chorioamnionitis dan kita bisa melakukan terapi antibiotik kalau kita mendapatkan amniotic sludge. Dan itu kita tidak dapatkan dari pemeriksaan VT. Baik, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan untuk dokter Rima lagi terkait kehamilan kondisi pasien gemeli. Apakah kalau misalnya pasien-pasien multiple pregnancy itu sudah berisiko kan untuk Great Obstetric Syndrome, mungkin nyambung antara keduanya, bisa dijawab dua-duanya mungkin. Pemberian pencegahan untuk Great Obstetric Syndrome, contohnya seperti aspirin, progesteron pada pasien gemeli yang tanpa indikasi seperti pemendekan serviks seperti itu, apakah dibenarkan dan bagaimana kondisi dan resikonya untuk dilakukan upaya pencegahan seperti itu, dokter? Nah, mungkin saya satu dulu untuk yang tadi karena membicarakan preterm, mungkin yang tentang preterm dulu kali ya. Karena kalau kita melihat patomekanisme preterm itu kan bermacam-macam. Yang salah satunya bisa peningkatan inflamasi, yang kedua karena peningkatan kortisol, yang ketiga karena overdistensi. Misalnya itu yang terjadi pada kehamilan gemeli. Nah, pemberian progesteron untuk kehamilan gemeli itu penelitiannya secara universal tidak mengurangi angka kelahiran preterm. Jadi artinya kalau pertanyaannya apakah pada kehamilan gemeli kita berikan saja progesteron tanpa memandang panjang serviksnya itu ternyata tidak menurunkan angka kelahiran preterm karena penyebabnya karena overdistensinya bukan karena kekurangan hormon progesteronnya. Tapi memang ada penelitian kalau pada saat kita melakukan screening panjang serviks antara 20 sampai 24 minggu ternyata panjang serviks kurang dari 2,5 cm dan kita memberikan progesteron itu bisa mengurangi angka kelahiran preterm antara 28 sampai 34 minggu. Jadi secara universal progesteron untuk mengurangi preterm pada gemeli itu tidak direkomendasikan. Yang kedua mengenai preeklamsi. Pertanyaannya kalau kita pada pasien gemeli, kalau ada di buku KIA, kita lihat bahwa memang gemeli itu merupakan resiko tinggi preeklamsi. Jadi kalau dilihat di buku KIA dia warna merah. Nah di bawahnya juga ada catatan bahwa kalau kita mendapatkan 2 kuning, 2 itu artinya kuning itu artinya resiko sedang, dan 1 resiko tinggi, yang merah 1 saja, maka kirim ke rumah sakit. Bukan berarti artinya harus langsung digunakan aspirin. Kenapa? Karena tadi kalau misalnya lihat sempat slide dari perbedaan dengan menggunakan maternal karakteristik dan menggunakan pemeriksaan lain, misalnya mean arterial pressure dan USG,
Maka untuk detection rate preeklamsinya yang satu 40%, yang satu 75% untuk preterm di bawah 37 minggu, sedangkan di bawah 32 minggu hingga 90%. Jadi artinya itu pasien perlu dirujuk ke rumah sakit kalau tadinya di puskesmas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, baik minimum arterial pressure ataupun pulsatility index arteriuterina, karena melakukan USG arteriuterina PI itu tidak sulit sebenarnya. Mungkin kalau di puskesmas sudah mendapatkan, dokternya sudah mendapatkan sertifikat untuk kompetensi itu ya boleh-boleh saja, tapi perlu dilakukan penilaian ulang. Kenapa tidak perlu di general? Gemeli udah kasih saja diberikan, karena hanya mendeteksi preterm hanya 40%, jadi artinya ada 60% yang bukan preterm preeklamsi, jadi artinya ada 60% yang sebenarnya tidak perlu aspirin, tapi kita berikan. Konsekuensinya adalah aspirin itu bukan tanpa faktor resiko. Yang pertama, di trimester 1 bisa menyebabkan perdarahan subkorionik atau hematom subkorionik yang resiko miscarriage. Di trimester kedua dan ketiga, dia resiko menyebabkan solusio plasenta. Dan juga pada saat trimester 1, dia akan menyebabkan gangguan pada perkembangan sensorineural yang nantinya bisa menyebabkan ketulian. Jadi kalau kita mendengarkan presentasi dari Leona pun dari Profesor Nicolades, mereka sangat restriksi untuk penggunaan aspirin. Karena mereka tahu bahwa bukannya tanpa faktor resiko. Nah, jadi karena kita keterbatasan fasilitas, jadi mungkin kita sampai hanya bisa main arterial pressure, karakteristik maternal, dan arteriuterina USG. Jadi kalau memang hal itu bisa dikerjakan, jadi lebih baik dilakukan penilaian di tersier atau di rumah sakit yang bisa melakukan USG arteriuterina. Jadi nggak harus di tersier sih sebenarnya. Tapi memang mampu melakukan USG arteriuterina, baru lalu dinilai ulang apakah resiko preeklamsi atau tidak. Kalau resiko preeklamsi silahkan berikan. Tapi jangan lupa selain aspirin sebenarnya ada yang lain bisa kita berikan kalsium dosis tinggi minimal 1.500 mg per hari. Demikian, Dr. Dido. Baik, terima kasih, Dr. Ima. Pertanyaan selanjutnya mungkin kepada Dr. Yuditya. Ini di sini ada Dr. Adi dan Dr. Andrew menanyakan ya, Dr. Yudit, kan kita tahu angka GOS itu kan mungkin semakin tinggi. Faktanya ya di masyarakat kita itu banyak sekali yang defisiensi besi, anemia, inflamasi kronik, yang dietnya itu full inflamasi atau fruktosa. Bagaimana dok kita semaksimal mungkin mengintervensi dalam waktu hanya sekian bulan, padahal seluruh hidupnya sejak remaja sudah pro inflamasi yang negatif ini dok? Dokter Yudit? Dr. Dido sepertinya beliau ini kali ya, keluar ya dok, sinyalnya mungkin dok. Oh, iya. Bentar ya. Baik, kalau gitu kita lanjut dulu sambil mungkin dari panitia menghubungi Dr. Yuditya. Baik, ini untuk dokter, dari Dr. Febri dan Dr. Andrew ini ada pertanyaan untuk Dr. Ima. Assalamualaikum Dr. Ima. Untuk prediksi preterm pada kehamilan ganda, apakah sama untuk gemeli atau triplet? Apakah sama standarnya untuk higher order pregnancy dan gemeli dan singleton dok? Ya, jadi kalau misalnya tadi kurvanya, sebenarnya perbedaan antara singleton dan multiple saja. Di mana kalau singleton itu 3 cm, sedangkan multiple 2,5 cm. Tapi ada studi atau jurnal yang mengatakan kalau pada kehamilan lebih dari 2 itu cut off-nya adalah 2 cm. Kalau tadi grafik itu 2,5 cm. Baik. Mungkin kalau saya boleh bantu jawab kali ya untuk pertanyaan kalau Dr. Yudit belum join. Ya, silakan dok. Mungkin yang pertanyaan tentang GOS ya, apakah naik atau tidak. Kalau misalnya kita lihat data Indonesia, itu pada tahun 2012 WHO mengatakan preterm kurang lebih sekitar 15,5%. Tapi data SDKI, kita lihat preterm itu 28%. Artinya untuk preterm meningkat. Nah, untuk preeklamsi sebenarnya datanya yang lama-lama itu belum ada data preeklamsi. Tapi kalau kita lihat angka hipertensi pada wanita usia reproduksi itu semakin lama semakin meningkat. Artinya kita kemungkinan untuk mendapatkan superimpos preeklamsi akan lebih besar resikonya dibandingkan 10 tahun yang lalu mungkin. Dan juga obesitas semakin lama semakin meningkat. Maka resiko preeklamsi pun juga akan lebih besar. Nah, sekarang pertanyaannya dokter adalah apakah ini perlu diantisipasi dari sebelum hamil? Ya, pertanyaan seperti itu ya. Inflamasi kronik, anemia, itu sejak remaja atau belum hamil. Nah, kapan maksimal untuk membantu mereka sama kehamilan? Nah,
Untuk ini sebenarnya jawabannya, Dok, kalau kita baru memperbaiki pada saat hamil, sebagian besar itu gagal kita untuk mencegah GOS-nya. Mungkin kita bisa mencegah tadinya preeklamsinya mungkin 28 minggu, kita bisa memperpanjang misalnya dari 30 minggu, 32 minggu dengan kalsium dan aspirin misalnya. Tapi tetap preeklamsi. Atau preterm yang dengan penggunaan progesteron mungkin tadinya harusnya 28, tapi kita mungkin bisa memperpanjang menjadi 32 misalnya. Tapi tidak menghilangkan preterm ataupun preeklamsinya. Jadi memang yang paling optimal sebenarnya kita harus merubah paradigma dari prenatal care menjadi preconception care. Jadi mulai dari remaja sebenarnya yang paling ideal atau dari calon pengantin. Tapi masalahnya kita sebagai objin, kita jarang bertemu dengan calon pengantin ataupun remaja. Yang lebih sering ketemu calon pengantin dan remaja itu bidan. Dan memang 80% ANC juga di bidan. Jadi kalau misalnya kita tidak mulai memberitahukan hal ini ke bidan, maka kita tidak bisa menurunkan GOS. Jadi kita harus kerjasama sama bidan karena kita hanya ketemu 20% ibu hamil. Sisanya dilakukan di bidan. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Rima. Ada pertanyaan mengenai anemia, Dok. Ini mungkin untuk diagnosis jenis anemia dan memberi apa seperti itu ya. Kalau misalnya di trimester 1, 2, atau 3, selain zat besi, B kompleks, atau vitamin C, apalagi Dok yang komponen-komponen yang mungkin penting gitu, tergantung mungkin ya Dok ya. Silakan Dok. Ya, jadi kalau anemia, sebenarnya kalau kita balik ke perubahan fisiologis pada kehamilan, pada saat mulai dari trimester 1, sebenarnya ada peningkatan volume plasma, volume darah yang jauh lebih besar, hampir 2 kali lipat dibandingkan ekspansi dari eritrosit. Makanya oleh karena itu kita menemukan adanya istilah anemia fisiologis. Tapi anemia fisiologis ini artinya kita sudah menurunkan cut-off hemoglobin level pada wanita hamil yang dikatakan anemia kurang dari 11, sedangkan kalau pada wanita tidak hamil kurang dari 12. Nah, kalau bagaimana caranya kita mencegah anemia yang bukan fisiologis, artinya anemia yang patologis. Kalau kita melihat dari eritropoiesis, sebenarnya ada beberapa mikronutrien yang dibutuhkan. Misalnya salah satu contohnya adalah selain besi, B kompleks, asam folat, vitamin B6, dan vitamin B12. Dan juga untuk pembentukan globin itu membutuhkan protein. Jadi kalau kita hanya memperbaiki mikronutrien, misalnya dengan pemberian suplementasi mikronutrien, tapi proteinnya tidak diperbaiki, misalnya ibunya dengan kurang energi kronik atau KEK, maka anemia tidak bisa teratasi. Jadi makro dan mikro itu sebenarnya harusnya bersamaan. Begitu pula DHA itu juga digunakan atau omega 3 itu juga digunakan untuk pembentukan membran dari eritrosit. Dan juga zinc juga dibutuhkan untuk eritropoiesis. Jadi kalau kita melihat data sebagian besar populasi yang pernah kita lakukan penelitian itu defisiensi beberapa mikronutrien, misalnya satu contohnya adalah zinc, besi, dan PUVA, maka sebenarnya pemberian tablet tambah darah yang isinya hanya asam folat tanpa B6 dan B12 dan besi saja itu sepertinya kurang tepat. Karena kalau kita lihat rekomendasi WHO pemberian asam folat dan besi itu di general untuk seluruh negara, tapi WHO juga memberikan catatan untuk negara dengan prevalensi defisiensi mikronutrien yang besar, misalnya defisiensi iodium, defisiensi besi, maka ditambahkan sesuai dengan populasinya. Jadi kita tidak bisa mengeneralkan semua ibu hamil di seluruh negara ini hanya cukup TTD saja atau asam folat dan besi saja, maka dibutuhkan beberapa mikronutrien yang lain. Nah, bagaimana kita perlu mengejarnya supaya trimester ketiga jangan anemia? Sebenarnya kalau bisa tiap trimester jangan anemia. Kita sedang membuat suatu panduan anemia pada kehamilan, tata laksananya, yang saat ini sudah sampai di Kementerian Kesehatan menunggu ACC. Kami membuatnya lakukan screening tiap trimester. Kalau sebelumnya BPJS itu hanya melakukan screening 2 kali, tapi kami meminta menjadi 3. Lalu kemudian bahkan di puskesmas sebenarnya kan Kemenkes sudah memberikan alat-alat yang sudah bisa melakukan pemeriksaan MCV dan MCH untuk puskesmas, MCV, MCH. Jadi dengan demikian sebenarnya di puskesmas pun juga sudah bisa men-screening apakah anemianya mikrositik hipokrom, yang paling banyak penyebabnya adalah defisiensi besi dan thalassemia, atau normositik normokrom, atau makrositik hiperkrom yang paling banyak penyebabnya karena defisiensi asam folat dan B12. Jadi screening di lini pertama pun sebenarnya sudah harus bisa membedakan hal tersebut. Dan kalau kita dengan penggunaan suplementasi oral, misalnya pada anemia defisiensi besi,
terapi oral itu tidak efektif, maka kami juga merekomendasikan untuk pemberian terapi besi intravena pada saat oral sudah tidak efektif atau tidak meningkat sesuai dengan kadar Hb yang kita targetkan. Terima kasih Dokter Rima. Untuk ini ada menanyakan tentang korelasi agregasi trombosit dengan resiko gemeli. Kita tahu ini balik lagi mungkin ya bahwa pasien-pasien multiple pregnancy mungkin ada resiko-resiko inflamasi yang lebih tinggi. Dan apa yang kita harus berguna nggak sih dok? Pertama kita periksa agregasi trombosit dan bagaimana sebenarnya agregasi trombosit itu dalam hamil. Apakah harus diterapi? Seperti itu. Terima kasih dok. Ya, jadi kalau sekarang kan memang sepertinya sudah banyak sekali ya melakukan pemeriksaan agregasi trombosit. Tapi yang perlu kita waspadai adalah pada saat kita melakukan interpretasi hasil, pada saat hamil memang terjadi hiperagregasi, terjadi hiperkoagulasi juga. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan darah pada ibu hamil, kita perlu melihat usia kehamilannya pada saat itu berapa minggu. Dan kita sesuaikan hasilnya dengan usia kehamilan saat itu. Memang tidak ada di reference lab, jadi tidak bisa langsung kita reference lab itu dibandingkan pada ibu hamil karena berbeda. Dan setiap usia kehamilan untuk koagulasi dan trombosit itu semakin lama semakin meningkat. Jadi disesuaikan dengan nilai normal pada ibu hamil sesuai dengan usia kehamilannya. Dan korelasi agregasi trombosit dengan resiko gemeli. Sebenarnya perubahan fisiologis pada gemeli itu memang berbeda dibandingkan singleton. Misalnya contoh yang tadi saya bilang, volume plasma dan volume darah pada gemeli itu lebih besar. Kalau pada tunggal itu 40-50% atau sampai 60%, pada gemeli itu 60-70%. Oleh karena itu cardiac outputnya lebih meningkat, kemungkinan anemianya lebih meningkat. Begitu pula untuk kejadian hiperkoagulasinya dan hiperagregasi trombosit. Namun perubahan fisiologis ini sebenarnya kan ada manfaatnya. Bukannya keadaan patologis, namanya perubahan fisiologis pada kehamilan. Yang perlu kita terapi itu kalau memang dia ada gejala atau dia ada riwayat sebelumnya. Misalnya pasiennya sebelumnya dengan antifosfolipid syndrome dan itu yang perlu diterapi. Dengan keluhan misalnya atau pasien dengan deep vein thrombosis misalnya. Itu kita lakukan terapi. Jadi ada gejala terlebih dahulu. Jadi pengobatan ini bukan untuk profilaksis, tapi untuk terapi. Baik, terima kasih Dokter Rima. Ini ada dari Dokter Irwan Krisnamurti. Dikatakan Pogi Jaya harusnya bikin roadshow nih dok, goes to school untuk memperbaiki pencegahan anemia dan tadi perbaikan gizi ya. Baik, kita catat mungkin dari Dokter Pogi Didi Jaya ya di sini. mungkin ya. Iya, Dokter Didi, Dokter Sebenarnya Seno. mungkin bukan Dokter Didi mungkin bukan ke goes to school aja, tapi goes to klinik bidan mandiri. Ya bidan-bidan sekolah bidan juga sepertinya kita harus saling bekerja sama gitu karena kalau kita bekerja sendiri kita tidak bisa menurunkan komplikasi kematian maternal karena tadi kan kita cuma 20%, sedangkan 80% mereka ke bidan. Mungkin Jakarta lebih sedikit ya, tapi kalau di luar kota tetap bidan masih nomor 1. Ya, baik. Terima kasih Dokter Rima. Nanti dicatat Dokter Rido nih. Nanti kita Siap. rencanakan acaranya ya. Terima kasih. Baik, mungkin ada tambahan dari Dokter Didi kalau misalnya ini atau komentar dari Dokter Rima sebagai penutup. Mungkin satu nih ada pertanyaan tentang aspirin. Tadi saya juga lupa untuk menambahkan hal tersebut, Dokter Iva. Kalau memang seorang pasien hamil baik tunggal maupun gemeli membutuhkan aspirin, setelah kita nilai faktor resikonya, kapan kita perlu memberikan. Nah, penelitiannya menunjukkan pemberian aspirin itu hanya bermanfaat kalau diberikan di bawah 16 minggu. Jadi kalau misalnya kita punya pasien datang 24 minggu sudah hipertensi atau sudah preeklamsi misal bahkan, maka aspirin yang kita berikan untuk pencegahan preeklamsi ini ya, tidak bermanfaat. Tapi kalau aspirin misalnya digunakan untuk dia pencegahan karena dia ada DVT juga ya silakan saja gitu. Tapi kalau untuk pencegahan preeklamsi di bawah 16 minggu tidak bermanfaat. Yang kedua, dosisnya yang bermanfaat itu di atas 100 mg. Jadi kalau misalnya kita melihat FMF, rekomendasikannya adalah dengan pemberian 2x75 karena mereka sediaannya 75. Atau kalau misalnya kita di Indonesia, kita punya sediaan yang 100 mg. Jadi kita bisa memberikan yang 100 mg karena minimal 100 mg. Jadi 1 kali 100 mg. Kalau kita memberikan 80 mg menjadi 160 mg. Mungkin agak sedikit lebih kebesaran.
Yang ketiga, pada saat kita memberikan aspirin, jangan lupa kepatuhan itu sangat berpengaruh. Karena sudah ada penelitiannya, kalau dia minum kurang dari 90% aspirinnya, itu tidak bermanfaat. Saya kadang-kadang juga bingung sih, ada orang yang memberikan aspirin seminggu sekali, setiap 3 hari, saya nggak tahu itu dosisnya gimana ya. Karena kalau untuk pencegahan preeklamsi, kalau kurang dari 90% itu sudah ada penelitian yang tidak bermanfaat. Dan jangan lupa kalau kita lihat data Riskesdas 2013 untuk ibu hamil minum tablet tambah darah itu kepatuhan yang minum 90 tablet itu hanya 38%. Jadi kita kayaknya edukasinya harus panjang. Karena kalau pasiennya tidak ngerti kenapa kita memberikan hal tersebut, manfaatnya untuk apa ya pasien mungkin tidak minum karena mereka berpikir juga, oh obatnya murah ya, mungkin nggak ada efeknya, seperti itulah. Kadang-kadang yang dianggap mahal itu yang lebih berefek dibandingkan obat yang lebih murah. Jadi jangan lupa untuk memberikan edukasi manfaatnya untuk apa supaya kepatuhannya juga lebih bagus. Baik, terima kasih pada Dr. Ima dan Dr. Yudi. Dr. Yudi sepertinya ada masalah sinyal sedikit pada dua pembicara kita, Dr. Ima dan Dr. Yudit, yang telah sedikit merangkum peran nutrisi ya pada kehamilan, terutama pada kehamilan-kehamilan patologis, yaitu satu, multiple pregnancy. Mungkin harus diingat bahwa multiple pregnancy atau kembar itu bukannya standar ya atau fisiologis, tapi patologis. Dan kemudian Great Obstetric Syndrome. Dan kedua ini ada sedikit beda tata laksana nutrisinya. Untuk tadi yang multiple pregnancy, tentu standar nutrisi yang harus diberikan sedikit lebih banyak. Dan kemudian pemantauannya apabila dia monokorionik atau monoamniotik jauh lebih sering frekuensinya dibandingkan yang dikorionik diamniotik yang mirip dengan kehamilan-kehamilan yang tunggal. Untuk Dr. Yuditya, terima kasih juga untuk memberi wawasan bahwa latar belakang metabolik dari sebelum hamil atau prakonsepsi, sama juga yang dikatakan Dr. Ima, bahwa terapi dan tata laksana prakonsepsi atau diagnostik screening prakonsepsi jauh lebih penting dari masa remaja dan reproduksi sebelum kehamilan untuk efektif mencegah Great Obstetric Syndrome dan komplikasi-komplikasi kehamilan lainnya. Baik, terima kasih untuk diskusinya hari ini. Terima kasih juga lagi Pogi Jaya, saya mewakili Pogi Jaya bersama Dr. Didi Danokusumo. Terima kasih kepada sponsor kita, Dexa Medica, yang telah membantu melaksanakan untuk menyiapkan webinar Pogi Jaya 2024, peran nutrisi selama masa kehamilan. Terima kasih juga untuk para profesor, dokter-dokter semuanya yang telah hadir di long weekend ini, yang sedikit belajar di tengah liburannya. Mungkin apabila ada satu buah kata dari Ketua Pogi Jaya, kalau tidak, silakan Dr. Didi. Oh, sudah Dr. Dido udah. Oh, siap. Nah, saya pikir yang penting ini diresapi dan bisa dipakai untuk praktek gitu. Ya, Silakan, baik. Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Dr. Rima, Dr. Waalaikumsalam Yudi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dr. Didi sehat. Semuanya. Deka sehat. Sehat, Kemarin udah sehat. mulai keliling-keliling lagi. Kemarin Dr. Didi saya lihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah bisa goes. Udah bisa goes ya, alhamdulillah Dok. Baik. Terima Ayo kasih goes bareng, Di. semuanya. Mari. Terima kasih. Mas Bambang, apa kabar? Sehat. Ayo sepedaan bareng yuk. Ayo Mas. Bikin dong acara Pogi dong. Ya. Ini Ya nanti dalam kota aja. Si ibu hamil dan menyusui. baik. Dengan komposisi yang semakin lengkap, Volamil Genio menjadi pilihan utama sejak masa prakonsepsi sampai masa kehamilan trimester 3. Terima kasih ya. Tambahan zinc dalam Volamil Genio penting untuk perkembangan syaraf dan janin yang optimal, sehingga menyempurnakan peran Volamil Genio untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia. Volamil Gold menjadi tambahan nutrisi di trimester 3 untuk mencukupi kebutuhan DHA yang diperlukan untuk perkembangan otak janin yang optimal. Formical B,
Formical-B merupakan suplemen kalsium yang optimal selama kehamilan dengan jumlah kalsium elemental tertinggi dan dilengkapi dengan komposisi magnesium serta vitamin D3 untuk mengoptimalkan penyerapan kalsium. Selain itu, Formical-B juga mengandung zinc dan boron untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien lain selama kehamilan. Formical-B mengandung kalsium karbonat dengan kadar kalsium elemental tertinggi dibandingkan dengan garam kalsium lainnya, baik itu garam kalsium sintesis lain maupun kalsium alami. Force D. Berdasarkan penelitian, bioavailabilitas 25 OHD yang dihasilkan oleh sediaan kapsul lunak lebih tinggi dibandingkan yang dihasilkan oleh sediaan tablet. Kini, Force D hadir dengan varian dosis baru. Force D 5000 IU. Force D 5000 IU, terapi yang efektif untuk defisiensi vitamin D. Dexamedica, expertise for the promotion of health. Tentunya Dexamedica akan memberikan yang terbaik dari produk-produknya. Dalam hal ini, produk Force D, Formical-B, dan Volamil Group yang telah tersertifikasi halal untuk memberikan kenyamanan dokter saat meresepkan produk kami untuk pasien dokter. Sebagai umat Muslim, halal adalah hal yang serius. Karenanya, obat bermerek Dexamedica pun serius soal halal. Saya percaya, obat bermerek Dexamedica punya kualitas yang seutuhnya teruji aman dan efektif. Seluruh rangkaian proses produksinya benar-benar halal dari hulu ke hilir. Saat obat bermerek Dexamedica dibuat oleh produsen yang serius soal halal, itulah halal yang kupercaya.